Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Linda, seperti yang disampaikan sama Mbak Leoni tadi. Saya dari Transformasi untuk Keadilan Indonesia, TUK Indonesia, yang pada kesempatan sore ini saya akan coba memoderatori diskusi kita yang bertajuk terhimpit COVID, terancam Omnibus Law, mengungkap kuasa korporasi yang membunuh ekonomi kerakyatan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita sore ini karena telah berkenan hadir dan selamat datang di ruang virtual kita. Saya ingin mengucapkan selamat sore kepada Bang Herwin Nasution. Selamat sore, Bang Herwin, atau biasa kita panggil Mas Don ya. Beliau adalah Ketua Umum dari Serbundo dan merangkap sebagai Direktur Eksekutif dari OPUK. Kemudian ada Mas Bayu Eka Yulian, Mas Bey. Selamat sore Mas Bey. Beliau adalah peneliti dari Pusat Studi Agraria IPB. Selanjutnya ada Mas Awan Santosa. Selamat sore Mas Awan. Mas Awan ini peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Selanjutnya narasumber kita yang paling cantik ada Mbak Fitri. Selamat sore Mbak Fitri. Mbak Fitri ini dari Rainforest Action Network. Kemudian yang terakhir ada Mas Edi Sutrisno, Mas Gun. Selamat sore Mas Gun. Beliau adalah Direktur Eksekutif TUK Indonesia. Nah, tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari akademisi, dari media, dari jaringan yang sudah berkenan bergabung dalam diskusi sore hari ini. Dan sesuai sama tema undangan, bahwa sore ini kita akan membahas terkait RUU Omnibus Law Kerja di tengah situasi COVID-19 dan bagaimana implikasinya terhadap ekonomi kerakyatan. Dan seperti yang telah disampaikan Mbak Leoni di awal, ada aturan mainnya di dalam diskusi ini. Yang pertama, agendanya kita akan mendengarkan terlebih dahulu para narasumber ini untuk memaparkan. Kemudian setelah itu kita ada diskusi tanya-jawab. Dan saya hanya mengingatkan kembali, nanti ketika narasumber itu sedang memaparkan, mohon forum membisukan pada kolom mute di akunnya masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebagai pengantar di awal, saya ingin menyampaikan sedikit kegelisahan gitu ya. Berkaca pada situasi Indonesia hari ini, nggak ada Omnibus Law aja, korporasi kehutanan, perkebunan, tambang, kemudian properti, infrastruktur, itu sudah sedemikian rupanya menjadi gurita dan menjadi mafia atas sumber daya alam kita. Dan ini ditambah ada Omnibus Law yang memudahkan segalanya. Kita ambil salah satu contoh aja di pasal 127 soal jangka waktu pemberian hak guna usaha. Bagaimana negara itu memberikan sepanjang-panjangnya jangka waktu untuk suatu korporasi. Bahkan lebih lama dibanding zaman kolonial ya, 90 tahun. Dan ini bagaimana menurut narasumber bila kita sandingkan dengan ekonomi kerakyatan. Nah, untuk itu saya ingin mendengarkan yang pertama pendapat dari Bang Herwin, Bang Masdon untuk memaparkan, sekaligus mungkin baik juga Bang dikaitkan dengan studi dan pengalaman teman-teman OPUK dan Serbundo soal kondisi buruh sawit akibat COVID di perkebunan di Sumatera Utara. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai Omnibus Law. Itu cukup jelas bahwa Sekundo dan aliansi Sekundo, baik itu di tingkat nasional dan di daerah-daerah, itu menolak tentang Omnibus Law. Kenapa kita menolak secara bersama Omnibus Law? Ada beberapa persoalan yang kita lihat. Halo, cukup jelas suaranya? Ya, jelas. Pertama adalah Omnibus Law ini kita anggap itu prosesnya cacat hukum. Kenapa kita katakan cacat prosesnya? Karena stakeholder utama dalam perancangan draft sebelumnya itu tidak pernah dilibatkan. Artinya serikat buruh tidak pernah dilibatkan. Apalagi serikat buruh bangunan. Tiba-tiba sudah ada draft, baru kemudian ini menjadi ribut. Yang kedua, bahwa di dalam Omnibus Law sendiri itu menyatakan boleh membuat sebuah peraturan pemerintah PT, dan itu bertentangan dengan undang-undang. Hierarki undang-undangan itu tidak sesuai dengan hierarki undang-undang. Yang kedua adalah dari sistem pengupahan sendiri. Omnibus Law ini itu menghilangkan sistem pengamanan upah bagi buruh. Kenapa? Karena dia sudah memberikan upah berdasarkan jam kerja. Artinya buruh boleh bekerja 1 jam, boleh 2 jam dan sebagainya. Upah minimum sebagai upah perlindungan terhadap buruh itu menjadi hilang. Begitu juga dengan cuti, hak cuti yang selama ini ada, seperti hak reproduksi, kemudian juga menikahkan anak, sunatan, atau tugas-tugas serikat buruh, itu tidak dibenarkan menjadi bagian dari cuti. Kalau itu bagian dari cuti, tentu mereka tetap mendapatkan upah dan tetap mendapatkan haknya seperti biasa. Itu akan dihilangkan. Kemudian begitu juga kalau upah ada persoalan-persoalan alam, umpamanya cuaca, ada hujan, barangkali juga ada seperti COVID-19 ini sekarang, itu upah tidak dibayar. Padahal kalau itu bukan bagian dari diri buruh sendiri, karena di luar dari buruh sendiri, karena alam, seharusnya itu upahnya dibayar. Selanjutnya mengenai sistem kontrak yang dibuat di Omnibus Law. Sistem kontrak ini seharusnya itu tidak boleh diberlakukan kepada buruh yang bekerja terus-menerus. Seharusnya kontrak itu adalah kepada buruh atau pekerja yang bekerja berdasarkan waktu tertentu. Tetapi kenyataannya dalam undang-undang yang itu mengubahkan kontrak. Jadi buruh itu akan dikontrak bahkan seumur hidup, dan dia mungkin tidak akan pernah menjadi seorang buruh yang permanen. Perbedaan kontrak dengan permanen cukup jauh. Kalau dia permanen, dia akan mendapatkan haknya semua. Kalau kontrak, dia hanya mendapatkan upah, sedangkan hak yang lain masih tidak mendapatkan. Begitu juga tentang pesangon, itu akan dicoba dikaitkan dengan di mana perusahaan tidak lagi bertanggung jawab terhadap pesangon. Ada lembaga lain yang bertanggung jawab. Itu sama dengan bahwa kewajiban pengusaha terhadap pesangon itu menjadi hilang. Itu hal yang sangat krusial juga. Bahkan juga ada pengurangan-pengurangan terhadap pesangon sendiri. Outsourcing juga itu menjadi tidak terbatas. Ya, Pak. Ya, Pak. Halo, Bang. Masih, Pak, masih. Masih Bang, ya, Pak. suaranya nggak kedengeran. Bang Mas Dot.
Bang Mas Don, suaranya nggak kedengeran. Halo Bang, Bang Mas Don. Bang Mas Don, suaranya masih belum terdengar, Bang. Bang Mas Don? Halo Bang? Halo ya, udah jelas suaranya? Udah, tadi terputus Bang. Terputus di pesangon ya Bang ya? Tadi Abang lagi memaparkan pesangon terus langsung terputus. Mungkin bisa Oh, di mananya tadi? Oh ya, Ya, bahwa Omnibus Law itu akan menghilangkan mengenai pesangon dan juga menghilangkan jaminan sosial. Beban tanggung jawab pesangon dalam undang-undang sebelumnya itu dibebankan kepada pihak manajemen, pihak perusahaan. Tetapi ini nanti beban tanggung jawab itu dibebankan kepada pihak yang lain. Itu sama dengan menghilangkan pesangon. Dan juga undang sendiri apanya peraturannya juga itu menurunkan pesangon itu sendiri, walaupun pihak ketiga nanti akan memberikannya. Begitu juga jaminan sosial. Itu jaminan sosial juga yang selama ini seperti BPJS, kesehatan, juga tunjangan hari tua, pensiun, itu akan hilang, bukan lagi bagian dari tanggung jawab pihak manajemen perusahaan. Jadi kalau kita melihat dari keseluruhan undang-undang Omnibus Law ini, itu tidak membela kepentingan buruh, tetapi justru lebih membela kepentingan perusahaan, kepentingan investor. Itu cukup jelas. Juga termasuk sanksi pidana. Sanksi pidana sebelumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 13. Di Omnibus Law itu menjadi hilang. Jadi, menurut kita, Undang-Undang Omnibus Law ini adalah undang-undang celaka bagi buruh. Untuk itu kita menolak dengan secara tegas terhadap undang-undang ini. Belum lagi bahwa undang-undang Omnibus Law sendiri itu tidak ada menyinggung tentang masalah perkebunan di Indonesia. Dia lebih banyak menyinggung masalah manufaktur. Jadi jelas kita menolak terhadap Omnibus Law. Kita katakan itu kan undang-undang celaka bagi buruh dan serikat buruh. Itu pandangan saya menyangkut tentang Omnibus Law. Kalau kita kaitkan sekarang dalam situasi COVID-19, bagaimana kondisi buruh di perkebunan kelapa sawit? Ada 4 kategori yang terjadi di buruh perkebunan kelapa sawit. Yang pertama adalah perusahaan itu membuat semacam SOP untuk perlindungan terhadap buruhnya. Dia melakukan pendidikan dan juga melakukan penjagaan suhu dan juga membuat di tempat-tempat perusahaan cuci tangan, dan juga ada penyemprotan dan ada pemberian masker. Ada yang pertama seperti itu, tapi itu tidak banyak, hanya sedikit. Yang kedua, itu dia melakukan isolasi terhadap buruhnya, bahwa buruhnya dilarang masuk dan dilarang keluar, jadi diisolasi. Tetapi tidak memberikan alat perlindungan terhadap buruhnya. Yang ketiga, dia membiarkan begitu saja. Dia tidak melakukan isolasi, dia membiarkan, tidak ada semacam dialog yang dibangun dengan serikat buruh seperti apa menyangkut tentang COVID-19. Ini sangat banyak, ini lebih banyak, nomor 3. Baru kemudian yang keempat, dalam situasi COVID-19 justru PHK terjadi kepada buruh. Ada PHK di COVID-19 bahkan melakukan union busting. Dengan men-PHK serikat buruh itu sama dengan melakukan union busting. Ini terjadi di anak perusahaan Indofood, itu di PT Lonsum, terjadi di Sumatera Barat, terjadi juga di Palembang, dan juga terjadi di
Kalimantan Timur itu barat. Jadi saya melihat sangat ironis perusahaan-perusahaan besar itu di media, di publik itu mereka mencoba membangun solidaritas bantuan terhadap isu COVID-19. Sementara buruh mereka sendiri itu tidak terlindungi terhadap persoalan COVID-19. Jadi di mata publik mereka seolah-olah menjadi pahlawan. Tetapi buruh sendiri tidak ada perlindungan, bahkan PHK yang didapatkan oleh buruh dalam COVID-19. Jadi situasi ini sebenarnya sangat mengagetkan kita. Belum lagi beberapa perusahaan-perusahaan kecil, PKS kecil, itu melakukan PHK terhadap buruhnya juga, karena CPO mereka tidak laku, tidak mau lagi diterima karena situasi COVID-19. Akhirnya itu PHK terhadap teman-teman buruh yang ada di perkebunan sawitnya skala kecil. Ya, baik Bang Masdon, makasih buat update situasi terkini soal buruh gitu. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa rupanya ada temuan 4 kategori perlakuan perusahaan terhadap buruh ya, dari mulai perusahaan ada yang membuat SOP, kemudian isolasi, membiarkan begitu saja, dan ini yang banyak terjadi, dan yang paling parah itu di PHK gitu ya, Bang Masdon. Dan ya, setelah ini selanjutnya saya ingin masuk langsung ke Mbak Fitri gitu. Kalau tadi kita mendapat gambaran yang terjadi di lapangan di dampak terhadap buruh gitu, saya ingin ke Mbak Fitri untuk memaparkan bagaimana sih sebenarnya hubungan antara buruh-buruh ini, kemudian perusahaan, produsen, dan merek-merek dagang. Silakan Mbak Fitri, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih Linda. Mungkin saya bisa share screen ya, soalnya saya menyiapkan sedikit presentasi untuk membantu mengilustrasi. Sebentar. Bisa kelihatan nggak? Ya, kelihatan Mbak. Oke, ya terima kasih Linda. Jadi perkenalkan saya saya Fitri, saya dari RAN atau Rainforest Action Network. Kita adalah lembaga NGO yang sebetulnya base-nya di Amerika, tapi kita memiliki kampanye terkait hutan, dan yang kita lakukan adalah kampanye pasar. Dan kampanye pasar itu adalah menyasar perusahaan-perusahaan multinasional dan juga bank-bank yang sebetulnya berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di perusahaan di negara produsen dan perusahaan perkebunan dan kehutanan. Jadi sebetulnya kita baru saja merilis kampanye baru, ini judulnya Keep Forest Standing atau mempertahankan tegakan hutan. Dan di sini kita mengungkap peran perusahaan merek besar dan bank dalam situasi ini. Sebentar. Ya, jadi untuk diskusi kali ini kita membahas COVID ya, jadi sedikit aku singgung. Sebenarnya saya juga bukan ahli, tapi banyak pakar dan lembaga-lembaga seperti UN Environment Program yang sudah mengatakan COVID sendiri atau coronavirus itu sebetulnya menyorot betapa pentingnya kita menjaga ekosistem, karena virus itu sendiri dia muncul karena virus yang sebetulnya alami kita temukan di hewan liar, dia kemudian lompat ke tubuh manusia. Dan ini resikonya terjadi karena kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan yang juga didorong oleh produksi yang juga mendorong kerusakan itu. Jadi itu yang akan saya bahas kali ini. Jadi yang tadi Linda katakan bahwa hutan, HAM, dan iklim semua udah krisis, ditambah lagi krisis kesehatan, sebetulnya 2020 itu menjadi momentum penting untuk kita betul-betul serius melihat ini semua sebagai suatu rangkaian yang semuanya terhubung.
Jadi sebelum COVID, sebetulnya RAN sendiri itu kita sudah melihat 2020 sebagai momentum penting karena kalau kita bicara hutan, banyak komitmen-komitmen yang sebetulnya udah lahir di tingkat internasional juga banyak seperti Consumer Goods Forum, yaitu kumpulan 400 lebih perusahaan global, ada New York Declaration on Forest, ada SDGs. Ini semua mengakui hutan itu penting dan bahkan mereka sendiri punya jatuh tempo 2020 untuk bebas dari deforestasi. Tapi kenyataannya itu sangat jauh ya. Jadi kita tahu konflik masih banyak, asap juga setiap tahun masih terjadi, deforestasi juga sekarang dengan COVID pun masih terjadi. Jadi ini semua masih belum tercapai. Tapi 2020 ini, kalau yang kita lihat, ini menjadi kesempatan juga menurut RAN. Bagaimana 2020 itu kita menjadikan momentum untuk menagih janji-janji ini. Jangan mereka begitu lepas tanggung jawab aja, apalagi dengan tren pelemahan regulasi seperti di Indonesia dengan Omnibus Law, di Brazil juga terjadi hal yang sama. Jadi untuk di tempat-tempat di mana regulasi itu diperlemah, sebenarnya komitmen-komitmen di internasional itu bisa ditekankan agar tanggung jawab itu tidak lepas. Jadi karena itu kita melakukan atau merilis kampanye baru Keep Forest Standing atau mempertahankan tegakan hutan. Di sini kita memilih seleksi dari 10 merek global, juga 7 bank global yang menurut kita punya pengaruh dalam rantai produksi global. Jadi di sini ada beberapa perusahaan yang mungkin teman-teman familiar, seperti Nestle, Unilever, Nissin, itu barang-barang produk yang sering kita lihat kemasannya gitu. Kalau misalnya dilihat di belakang shampoo atau di belakang Ciki itu kelihatan siapa grup besarnya. Dan mereka ini kan sifatnya multinasional dan global. Jadi kalau misalnya kita ke Indomaret di sebelah rumah kita temukan Oreo, kalau ke Amerika kita ke supermarket sana juga ditemukan Oreo yang sama. Artinya produksi itu bersifat global dan itu masif, dan untuk menciptakan produk dan barang-barang itu memerlukan komoditas-komoditas bahan baku yang sebagian diantaranya adalah yang berbasis lahan, seperti kelapa sawit, pulp dan kertas, ternak sapi, kedelai, dan lain-lain. Jadi itu bagaimana peran si perusahaan merek global ini hubungannya dengan hutan gitu. Jadi mereka terus ingin memproduksi barang-barang yang juga relatif murah, jadi juga ada genjatan juga di situ terkait harga, karena mereka mendorong si produsen kelapa sawit juga menciptakan minyak sawit yang relatif murah, ya si perusahaan kelapa sawit pasti juga dia menggenjat di masyarakatnya, dari segi tanahnya, ongkos-ongkos biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang seharusnya ada, itu kemudian mereka cut gitu. Jadi tahun ini mereka semuanya relatif sudah punya komitmen, tapi itu kembali lagi implementasinya masih sangat jauh dari yang dikatakan di atas kertas. Jadi itu yang akan kita tagih tahun ini. Kemudian untuk dari sektor perbankan, di sini juga ada 7 bank yang mewakili 7 pusat finansial, ada dari Cina, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Belanda, dan Amerika. Dan ini juga bank memiliki tanggung jawab yang khusus karena mereka melakukan pembiayaan dan pendanaan, misalnya kalau perusahaan ingin membuat pabrik kelapa sawit baru, atau mereka ingin membuka lahan, itu semua membutuhkan modal, sedangkan si bank ini kalau misalnya mereka tidak melakukan uji tuntas yang komprehensif, ya udah itu akan lolos-lolos aja. Padahal kemungkinan kalau misalnya ditanyakan apakah izin si perusahaan perkebunan yang meminta pinjaman itu apakah ada indikator ada korupsinya, apakah mereka sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat, mungkin itu tidak dipertanyakan oleh si bank-bank ini. Jadi itu yang juga kita dorong agar mereka meningkatkan tanggung jawab dan peran yang lebih proaktif untuk merubah tatanan produksi di sektor kehutanan. Ini juga sedikit snapshot dari 10 merek tadi dan 7 bank. Mungkin ini sulit dilihat, tapi bisa dilihat di laporan kita di website. Tapi intinya ini menggambarkan bahwa perusahaan ini adalah juga korporasi yang punya pendapatan multimiliar per tahunnya. Dan mereka juga hubungannya dengan kehutanan itu adalah mereka
melalui pemasokan multi komoditas, jadi tidak hanya satu, tapi berbagai macam komoditas, termasuk juga bank melalui investasinya. Dan yang kita nilai ini semua beresiko tinggi, karena tidak ada satupun bank atau perusahaan merek global ini yang bisa betul-betul membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam deforestasi maupun pelanggaran HAM. Jadi ini resiko besar bagi mereka, khususnya reputasi mereka, karena beda dengan misalnya perusahaan Indonesia gitu yang lokal, tapi ini mereka perusahaan merek besar sangat sensitif terhadap reputasi di tingkat internasional termasuk di tingkat publik. Jadi kalau ditekan mereka lebih sensitif untuk berubah. Dan yang tadi saya bicara sedikit soal kebijakan, komitmen dari perusahaan merek dan bank sebagian sudah memiliki kebijakan NDPE atau mungkin teman-teman tahu ini kebijakan nol deforestasi, nol pengerusakan gambut, dan nol eksploitasi. Jadi sebagian sudah mengakui perlu ada komitmen, walaupun cakupannya sebagian tidak semenyeluruh yang kita bayangkan. Jadi beberapa gap itu misalnya tidak berlaku pada tingkat level group gitu, atau tidak berlaku kepada mitra bisnisnya. Jadi itu kan tanggung-tanggung gitu, padahal pengaruh mereka bisa jauh lebih luas. Dan sebetulnya NDPE ini juga menjadi kesempatan menurut kita ketika Omnibus Law itu memperlemah regulasi. Jadi yang kita tidak inginkan adalah perusahaan-perusahaan global seperti ini, kemudian mereka bersembunyi di balik, oh ya ini udah memperlemah hukum di Indonesia, jadi kita mengikuti saja. Tidak cukup seperti itu, karena NDPE ini banyak yang mengacu norma-norma internasional yang jauh lebih tinggi. Jadi itu harus tetap kita pegang sebagai benchmark kita gitu terhadap perusahaan-perusahaan ini. Bahkan yang kita inginkan adalah perusahaan merek global ini dan bank global itu mereka bisa mendorong standar-standar ini ke bawah gitu, ke tingkat produsen-produsen yang menjadi mitra bisnis mereka, di mana mereka jual dan beli komoditas tadi, dan di mana mereka menempatkan investasi. Dan inilah 10 perusahaan di mana tadi 17 korporasi yang sebelumnya memiliki hubungan bisnis, entah melalui investasi atau pemasokan. Ini juga tidak komprehensif ya, ini hanya 10 dari sekian banyak perusahaan raksasa kehutanan, tapi ini saja secara kolektif mereka sudah mengolah lebih dari 30 juta ton produk minyak kelapa sawit. Dan mereka juga dan mereka juga memiliki jaringan yang luas secara kolektif, ada 900 PKS, pemasok, ada 75 pabrik penyulingan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya setiap lapisan produksi ini betul-betul disyaratkan untuk menerapkan prinsip-prinsip sustainability dan tidak melakukan deforestasi, menghormati HAM, itu sebetulnya bisa merubah tatanan produksi yang ada sekarang. Tapi seperti yang tadi Linda katakan, sekarang aja tidak ada Omnibus Law, mereka terus melakukan pengerusakan, terus melakukan pelanggaran HAM. Di tengah COVID saja, Salim Group, ini salah satu perusahaan yang ada, kata Mas Don tadi, mereka sudah melakukan PHK besar-besaran. Belum lagi Best Group juga yang mengkriminalisasi masyarakat di Kalteng. Jadi sudah bisa kita lihat bahwa mereka sebetulnya tidak peduli dan terus memanfaatkan momentum yang ada untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Makanya menurut kita yang menjadi strategis adalah bagaimana kita bisa men-leverage atau mengambil pengaruh dari perusahaan merek global dan dari segi perbankan tadi. Inilah lingkaran kehancuran hubungan antara ketiga sektor korporasi tadi. Karena si produsen ini kan dia juga perlu menjual bahan baku yang mereka produksi, minyak sawit. Mereka harus mengekspor, mereka harus mendapat pembeli gitu. Dan itu sangat luar biasa kontrak bisnisnya, mungkin bisa multimiliar juga nilai-nilainya secara kolektif. Dan bank pun juga kalau misalnya tidak memberikan pendanaan, pasti produsen juga akan kelabakan. Jadi itu adalah cara menurut Ran yang bisa kita mainkan untuk mendorong akuntabilitas terhadap produsen. Sedangkan di tengah kerumitan kehancuran ini, hak masyarakat dan hutan lenyap di tengah-tengahnya gitu, karena ya inilah kekuatan pasar yang terus mendorong kerusakan hutan dan pelanggaran HAM. Dan kalau misalnya kita melihat COVID betapa rentannya gitu sistem ekonomi kita,
sistem ekonomi kita, bisa dibayangkan kalau misalnya ini terus berlanjut pasca COVID dengan krisis iklim yang ada, pastinya juga itu menjadi kekhawatiran yang luar biasa. Ini jelas harus dirubah dan salah satu yang kita coba dorong adalah bagaimana produksi itu bisa menjadi lebih berkelanjutan, khususnya di sektor kehutanan. Mungkin itu yang bisa Ran share sementara untuk hubungan korporasi ya, dan konteks yang sekarang. Ya, Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Ya, ini makin membuka wawasan kita ya, kalau rupanya di balik perjuangan para buruh gitu, tangis buruh, ada 3 korporasi besar yang harus bertanggung jawab ya, dari mulai perusahaan itu sendiri, merek dagang, dan perbankannya. Nah, makasih Mbak Fitri. Saya mau lanjut ke Mas Bayu. Mas Bayu, halo. Mas Bayu. Ya, halo Mbak Linda. Ya, kita tadi udah mendengarkan dari mulai situasi buruh, kemudian komitmen korporasi besar gitu. Nah, menurut Mas Bayu dari perspektif agraria nih, melihat soalan kayak gini seperti apa, Mas? Enggak, Mas Bayu? Ya, terima kasih Mbak Linda. Nanti beberapa juga akan share materi dan saya juga membuat makalah singkat gitu. Pertama, saya ingin menyampaikan duka cita juga bahwa di tengah kita dikurung di rumah seperti ini, tetapi ternyata ada yang berkumpul di sana membahas hendak menetapkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Nah, dengan adanya diskusi-diskusi semacam ini, kami merasa bahwa ini adalah upaya kita untuk memberikan narasi lain, narasi tanding bahwa apa yang sedang dibahas di Senayan sana perlu kita kritisi melalui diskusi-diskusi semacam ini, karena memang kita tidak boleh keluar ke Senayan sana sehingga kita dikurung di rumah, tetapi mudah-mudahan suara ini sampai ke Senayan. Baik, sejak draft RUU Cilaka kemudian berubah menjadi RUU Cika, Cipta Kerja, dari awal kami membaca draftnya juga, dan kesimpulan di akhir bahwa kami lihat hampir semua energi dalam RUU Cika ini diarahkan untuk mempermudah investasi. Ada 79 undang-undang akan di blender di situ, yang kemudian dimasukkan ke dalam 11 klaster. Ada klaster penyederhanaan perizinan perusahaan, investasi, ketenaga kerjaan, bla bla bla, ada pengadaan lahan. Nanti kami akan fokus di sini untuk memperjelas mengapa tadi korporat-korporat besar kemudian mengoperasionalkan kapitalnya dengan bisnis yang berbasis land base ini tadi terjadi dan menimbulkan beberapa dampak sosial, ekologis, dan ekonomi bagi masyarakat. Nah, kalau membaca logical framework dari Omnibus Law ini, sebenarnya saya teringat kepada TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, salah satu amanat dari TAP MPR itu adalah melakukan pengkajian ulang, sinkronisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam tadi. Tapi jika kita melihat apa yang terjadi dengan RUU Cipta Kerja ini, dengan logical framework-nya Omnibus Law tadi, bayangan saya seharusnya energi yang kita address dari TAP MPR nomor 9 2001 tadi untuk mensinkronisasi ragam kebijakan itu bisa kita lakukan di sini. Tapi sayangnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini ternyata kalau kami dengan seksama pelan-pelan membaca naskah akademiknya, membaca draft RUU-nya, dan kemudian berdiskusi dengan kolega di Pusat Studi Agraria, di Fakultas Ekologi Manusia, di ITB, ternyata memang ini bukan hendak melaksanakan amanat TAP MPR 9 2001, tapi menyimpang dari itu. Dan ekspansi kapital besar mendapat ruang istimewa sebab hal-hal yang dirasa menghambat
dirasa terlalu kompleks, menyulitkan investasi, hendak disederhanakan, dipangkas dan dipadat satukan. Saya ingin fokus kepada klaster pengadaan lahan, khususnya untuk sektor pertanahan. Sebagaimana kalau kita membaca land-based business, ini memang ada kaitannya dengan persoalan pengadaan tanah. Dan ekspansi kapital macam ini bisa bekerja dengan memainkan 3 variabel, seperti dikemukakan oleh John McCarthy dan Alex Gordon. Karl Pelzer juga melihat hal ini, bahwa pertama, ada tanah murah. Yang kedua, ada tenaga kerja murah. Dan yang ketiga adalah dukungan dari faktor supraekonomi, yaitu politik kebijakan. Nah, RUU Cipta Kerja ini yang saya lihat tadi dia ingin niatnya mensinkronisasi, kemudian memblender beberapa undang-undang tadi, ternyata dibelokkan untuk memudahkan investasi. Jadi saya kaget juga ketika membaca RUU Cipta Kerja ini, cipta kerjanya di mana? Karena yang terjadi adalah justru RUU ini lebih tepat menjadi RUU Cipta Investasi. Karena semua energinya mengarah kepada bagaimana kita mempermudah investasi, bagaimana investasi segera jalan. Dan asumsi negara yang saya lihat, serta beberapa rekan-rekan cerdik cendikia di balik penyusunan naskah akademik ini, mungkin mereka melihat bahwa dengan adanya investasi berjalan, maka lapangan kerja tercipta gitu. Tapi mari nanti kita lihat apa yang terjadi di tingkat tapak dengan bekerjanya perangkat kebijakan untuk mendukung kapital besar ini melalui HGU, dan dalam RUU Cipta Kerja ini juga disebutkan ada Badan Bank Tanah sebagai institusi kelembagaan yang menyuplai kebutuhan nanti untuk pengadaan tanah bagi kapital besar ini. Nah, ketika tadi Dilinda di depan menyinggung bahwa RUU Cipta Kerja ini memberikan HGU hingga sampai dengan 90 tahun, sebenarnya kalau kami coba, sudah kebaca nggak? Belum ada, Kebaca? Mas. Ada ya? Oke. Jadi ketika teman-teman di beberapa arena diskusi seperti kita ini juga memperdebatkan mengapa RUU Cipta Kerja ini memberikan jangka waktu yang lama 90 tahun. Itu kalau kita runut ke belakang, sebenarnya tanda-tanda itu akan menjadi 90 tahun itu sudah ada. Misalnya di PP nomor 40 1996, HGU itu memang diberikan 35 tahun, tetapi dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat dilakukan pembaruan hak. Jadi ada pemberian yang baru, perpanjangan, dan pembaruan hak. Kemudian di Permen ATR BPN 7 2017, itu bahkan kalau saya total 95 tahun. Diberikan 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan dapat dilakukan pembaharuan 35 tahun. Kalau kita total 95 tahun. Dan memang ini lebih lama daripada undang-undang era kolonial Belanda, Agraris Wet 1870 dengan konsep mereka HR-PAH, hanya 75 tahun. Nah, kemudian pada era Presiden Soekarno waktu itu lahir UPA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, HGU ini dibatasi hanya 25 tahun atau paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang berat. Bahkan jika kita membaca Undang-Undang Pokok Agraria, ada di kalau nggak salah pasal 6, semua hak atas tanah termasuk HGU itu memiliki fungsi sosial. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sesama. Kalau melihat cara kerjanya RUU Cipta Kerja ini dengan institusi bank tanahnya, maka ini mengarah kepada komodifikasi lahan, dan ini saya pikir era liberalisasi agraria ke depan, kalau memang RUU ini akan berjalan,
ini akan luar biasa terjadi. Karena sebelum adanya ini saja, teman-teman konsorsium pembaruan agraria, serta teman-teman NGO lainnya misalnya melihat bagaimana pemberian konsesi-konsesi skala besar ini, misalnya untuk perkebunan, telah mengakibatkan konflik-konflik yang luar biasa di sana-sini. Jadi, jika problem sosial, ekologi, seperti yang dijelaskan teman-teman sebelumnya tadi adalah akibat, nah, maka ini adalah sebabnya. Nah, saya juga hendak mendiskusikan bahwa menurut pandangan kami, problemnya itu ada ketika kita memberikan HGU ini sebagai right, sebagai hak. Karena dengan ini diberikan sebagai hak, maka para pemegang haknya bisa mengagunkan hak ini dan bisa memindah tangankan hak ini kepada subjek agraria lainnya. Bayangan saya, ketika saya tidak punya tanah, kemudian saya menggunakan tanah negara, atau saya menyewa tanah dari orang yang punya hak atas tanah itu, maka saya hanya punya kewenangan untuk menggunakan tanah itu, gitu. Tapi tidak bisa mengagunkan tanah itu, tidak bisa kemudian memindah tangankan tanah itu. Jadi saya masih punya pandangan mengapa kita tidak mengikut sertakan konsep. Kalau saya baca konsep ERPAH itu, saya tanya kepada senior kami Pak Satyawan Sumito, itu konsepnya adalah sewa. Artinya orang menyewa kepada pemilik tanah tersebut, misalnya HGU dalam ini tanah negara. Nah, jadi bayangan saya dengan adanya HGU ini, perusahaan itu enak sekali loh. Sudah dari awal tidak punya tanah, kemudian mencari tanah, harusnya dia mengeluarkan kos sewa atas tanah tersebut, tetapi karena tanah ini konsepnya adalah right, hak, maka dia memiliki kuasa atas tanah tersebut selama jangka waktu tertentu, taruhlah tadi 90 tahun, untuk mengapa-apai saja tanah tersebut. Padahal saya melihat bahwa seharusnya land ini dalam faktor produksi itu menjadi cost, menjadi variabel cost bagi perusahaan, bukan menjadi asetnya. Karena ini tanah bukan milik perusahaan. Tanah ini adalah tanah milik negara, tanah ini adalah tanah milik subjek agraria yang sudah punya hak atas tanah itu sebelumnya. Nah, mengapa hak itu menjadi berubah, disulap sedemikian rupa? Mari kita lihat proses menuju HGU itu. Singkatnya ada izin lokasi. Ini untuk konteks perkebunan ya, ada izin lokasi, ada izin usaha perkebunan, baru dia kemudian menjadi HGU. Nah, izin lokasi ini yang merupakan pintu gerbang besar bagi kapital besar untuk memperoleh lahan tadi yang seharusnya menurut saya mereka harus membayar itu sebagai sewa. Bukan malah di ujungnya menjadi aset bagi perusahaan, bisa diagunkan ke bank dan malah menjadi uang. Bayangkan kalau saya seperti ini, orang yang tidak punya tanah dapat HGU 1000 hektar, wah, saya agunkan ke bank dan uang itu saya putar, saya parkir dalam bisnis-bisnis yang tidak hanya perkebunan, misalnya bisnis developer dan lain sebagainya bisa jadi. Nah, ini hasil studi dari Pusat Studi Agraria bahwa tadi kalau kita lihat proses menuju HGU, itu yang paling ideal adalah tipologi 1. Bahwa ada izin lokasinya, ada izin usaha perkebunan atau pertambangan, ada HGU-nya dan ada kebunnya. Tetapi di beberapa lokasi yang kami teliti, kami melihat bahwa ada perusahaan yang hanya mempunyai sertifikat HGU tapi kebunnya tidak ada. Ini ada tipologi 6. Bayangkan ada sertifikat HGU tapi kebunnya tidak ada. Dan kalau kita cek sertifikat itu ternyata parkir, kemudian dicairkan uangnya, sehingga HGU ini kebun existingnya menjadi tidak ada, terlantar, dan rentan dengan konflik agraria dan lain sebagainya. Jadi memang melalui HGU inilah, dan ini diadres dengan sedemikian rupa oleh RUU Cipta Kerja, menjadi salah satu alat yang paling mudah dan paling murah
memberikan lahan tadi kepada kapital besar untuk melipat gandakan kapitalnya. Namun terakhir, karena waktunya 10 menit ya supaya singkat, kita juga jangan terlalu terpaku kepada jangka waktu pemberian HGU itu, tetapi juga fokus kepada sejauh mana luasan HGU itu, jangka luas dari HGU untuk perusahaan skala besar. Nah, di undang-undang saya sampaikan juga di makalah saya bahwa kok yang diatur malah justru HGU untuk individu, sedangkan HGU untuk skala besar itu dilepas berdasarkan peraturan menteri yang terkait. Nah, kami pada waktu itu dari Pusat Studi Agraria mengajukan bahwa HGU ini harus dibatasi, selain hanya waktunya, juga dibatasi luasannya. Cara memberikan luasan lahan untuk skala besar TUB, yaitu dengan melihat dulu luasan wilayah itu, kemudian dikurangi WL wilayah lindung dan dikurangi dengan TUK. Ini bukan untuk Indonesia nih, tapi tanah untuk usaha pertanian kecil dikali konstanta beta. Nanti betanya kita lihat. Nah, cara menghitung TUK-nya ini adalah nanti dengan konstanta alfa KT dikali P pangkat B. Nanti lebih detailnya itu bisa kami cobakan di sini ini Mbak Linda. Jadi Pusat Studi Agraria melihat bahwa HGU inilah salah satu yang perlu kita kritisi bersama, perlu kita perbaiki bersama skenario pemberiannya, jangka waktunya, dan beberapa hal yang terkait dengan hal itu. Dan kemudian terakhir singkat dan mohon sedikit lagi, rata-rata beberapa kegiatan yang kita lakukan di lapangan, advokasi yang dilakukan oleh teman-teman NGO itu ada di hilir gitu. Kita mengadvokasi masyarakat yang terdampak dari ekspansi perusahaan skala besar, ada land grabbing, ada okupasi, kemiskinan, vulnerability, ketimpangan, biodiversity loss, bahkan sampai human rights abuse itu di sisi hilir. Padahal itu semua bekerja karena di hulu itu ada investasi kapital, ada market demand, dan ada semacam kebutuhan global atau bisnis ekstraksi sumber daya alam itu ada di situ seperti apa gitu. Jadi ini nanti juga mungkin nanti akan dilengkapi oleh Bang Gun untuk menjelaskan terkait dengan problem-problem di hulu dan kapital itu seperti apa gitu. Nah, yang jelas Mbak Linda, bahwa kami dari Pusat Studi Agraria melihat bahwa RUU Cipta Kerja ini bukan RUU Cipta Kerja, tapi ini adalah RUU Cipta Investasi yang mempersiapkan variabel tanah murah, tenaga kerja murah, serta dukungan faktor supraekonomi untuk bekerjanya kapital ini. Mungkin itu saja dulu Mbak Linda, nanti kita sambung diskusi. Terima kasih. Ya, makasih Mas Bayu. Nih mengerikan ya, di ke depan bakal terjadi era liberalisasi agraria. Belum ada Omnibus Law aja komodifikasi atas tanah sudah terjadi, apalagi ada RUU gitu. Semakin legal komodifikasi itu gitu ya Mas Ri ya. Nah, baik, selanjutnya saya ingin melanjutkan ke Mas Awan. Jadi sore Mas Awan. Sore Mbak Linda. Ya, kita udah dengerin 3 pemapar sebelumnya. Dan kalau kita lihat kondisi kayak gini nih Mas, sebenarnya ekonomi kerakyatan macam apa yang hendak ditawarkan? Monggo Mas Awan, waktu dan tempat dipersilahkan.
Ya, terima kasih Mbak Linda, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau mendengar dari 3 paparan tadi, kesimpulannya ya RUU Omnibus Law ini harus segera dibatalkan. Saya kira sudah jelas. Saya melihat pakai metode tracking aja, iseng aja itu sebetulnya ada apa di balik naskah akademik, di balik RUU Cipta Kerja tadi, dengan satu tracking kata kunci demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Dan fantastis bisa tulis di artikel saya, hasilnya nihil, nggak ada. Jadi tidak satu pun ada frasa demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dari 1981 halaman naskah akademik maupun 1228 draft RUU itu. Artinya apa? Artinya kalau tadi disampaikan oleh teman-teman tentang bagaimana buat pion dari RUU ini, ya iya. Jadi memang RUU Cipta Kerja ini tidak menjalankan amanat konstitusi, bukan sedang berusaha untuk menyelenggarakan perintah konstitusi, tapi siapa, saya kira jelas tadi. Ini hanya mengulang apa yang sudah terjadi 3,5 abad, apa yang sudah terjadi setelah 65, apa yang terjadi setelah 98. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, disebut RUU Cipta Investasi, kalau saya menyebutnya ini RUU Korporatokrasi. Jadi RUU yang tidak sedang mendorong demokratisasi ekonomi seperti perintah pasal 33 yang sudah ada sejak 75 tahun yang lalu, tapi justru RUU yang akan mendorong supaya konsentrasi aset kekayaan yang hari ini itu separuhnya sudah hanya beredar di antara 1% saja, dan yang tadi disampaikan Mas Bayu, tanah itu 68%-nya dikuasai 10% saja, itu ke depan akan semakin terpusat hanya ke segelintir elit oligarki. Artinya dari tracking yang sederhana itu jelas, sehingga sejak awal saya sampaikan bahwa RUU ini, kalau tadi sampai Bang Erwin itu cacat hukum, kalau saya melihat ini sudah cacat ideologis. Jadi kalau disebut di dalam tema diskusi kita ini ancamannya akan membunuh ekonomi kerakyatan, saya sebut RUU Cipta Kerja ini sudah membunuh ekonomi kerakyatan sejak dalam pikiran. Jadi nggak ada dalam pikiran mereka. Nah sehingga ini padahal ini bukan disertasi, ini bukan kajian ilmiah, ini bukan sesuatu hanya dijadikan sebagai bahan debat ilmiah publik, tapi ini rancangan undang-undang yang menjalankan perintah undang-undang dasar. Jadi ini saya kira episode baru dan mudah-mudahan tidak disahkan, karena kalau disahkan nanti energi kita habis untuk melakukan judicial review. Jadi itu poin saya yang pertama, RUU ini cacat ideologis sehingga isi-isinya sudah barang tentu seperti yang teman-teman tadi diskusikan, sehingga hanya ada satu kata, batalkan Omnibus Law ini, RUU Cipta Kerja, satu itu. Nah sehingga saya kira kalau sudah seperti itu, kalau kita lihat satu persatu pasalnya pun juga jelas ujungnya akan ke korporatokrasi, karena pangkalnya juga sudah ke sana. Kalau kita lihat dari naskah akademik di halaman 6 itu mereka mungkin kelepasan itu. Kelepasan ngomong ditulis di halaman 6 akademik bahwa masalah kelambatan pertumbuhan ekonomi karena masih kurang investasi, itu adalah peluang bagi investor. Ya, peluang bagi investor untuk apa? Disebut di situ di naskah akademik untuk pertama memanfaatkan sumber daya alam, yang kedua untuk memanfaatkan tenaga kerja, yang ketiga memanfaatkan pasar, yang keempat untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah. Artinya apa? Jelas. Jelas ini apa RUU yang memang dibuat dengan maksud untuk mengambil alih secara lebih masif lagi apa yang sudah mereka kuasai selama ini. Tadi disampaikan kalau soal penciptaan lapangan kerjanya, saya kira yang agak aneh lagi di dalam RUU ini adalah
Menteri itu selalu menyampaikan ini untuk menciptakan lapangan kerja. Padahal Menteri juga bilang bahwa 97% lapangan kerja diciptakan oleh UMKM. 97%. Sehingga kita hanya bicara soal 3% saja. 3% yang kemudian dibahas panjang lebar dalam banyak sekali frase setebal 1028 halaman tadi dalam frase investasi. Sementara kalau kita lihat ya UMKM yang saya sebenarnya risih menggunakan kata UMKM karena ada bagian tertentu yang sebenarnya itu ada kita pakai UMKM itu kan dalam rangka ngikut konsep barat yang di sana adanya small and medium enterprises, adanya SMI. Padahal di Indonesia itu nggak cocok SMI karena di Indonesia itu yang banyak yang lebih kecil dari kecil, maka ditambahin M, usaha mikro. Padahal usaha mikro itu juga nggak ada. Bung Hatta, Bung Karno, Tan Malaka, ahli-ahli kita pendiri bangsa itu nggak pernah menyebutnya sebagai usaha mikro, menyebutnya ekonomi rakyat. Nah sehingga tadi ditambah Mbak Linda dan teman-teman, sejak dalam pikiran mereka membunuh ekonomi kerakyatan, sejak dalam pikiran juga mereka membunuh ekonomi rakyat. Karena konsep ekonomi rakyat ini konsep yang berbahaya. Karena kalau sudah ada ekonomi rakyat, maka nanti akan ada pertanian rakyat, perkebunan rakyat, industri rakyat, dan perdagangan rakyat. Dan konsep-konsep yang berkaitan dengan rakyat itu selalu menjadi ancaman bagi mereka dan jelas kemudian mereka itu siapa. Nah kembali ke tadi, kalau kita lihat saja secara mudah, yang menyediakan 97% lapangan kerja di dalam RUU Cipta Kerja hanya disediakan 24 pasal, 7 halaman, 7 halaman dari 1028 halaman. Artinya apa? Artinya sudah konsepnya direduksi menjadi UMKM dan itu berbeda diametral dengan ekonomi rakyat. Dan itu juga isinya juga sekedar pemanis itu. Nah sehingga saya kira jelas kalau dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di awal tadi, apa yang saya sampaikan di awal tadi juga, RUU Cipta Kerja ini tidak lain dan tidak bukan upaya untuk legalisasi penjarahan, melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan sampai hari ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan pandemi? Saya kira kalau kita belajar dari krisis moneter 1998, itu sama juga oligarki yang sudah menguras, merampok dan merusak tatanan sosial lingkungan kita dari 65 sampai 97. Ketika kolaps, mereka kembali merusak dan merampok kekayaan nasional melalui BLBI, obligasi rekap dan sebagainya. Dan itu yang membuat kita berada dalam debt trap yang berkepanjangan sampai dengan hari ini. Sekian ribu triliun habis untuk membiayai mereka. Padahal yang jahat itu mereka. Pada saat yang sama, usaha rakyat, ekonomi rakyat itu menjadi penyelamat jaring pengaman sosial. Karena banyak saudara kita yang di PHK, apa yang dirumahkan. Sementara mereka tertampung di 50 juta pelaku ekonomi rakyat yang kemudian bisa berbagi berbagi aktivitas, berbagi ekonomi dengan mereka. Nah, pertanyaannya, pandemi ini kira-kira akan menjadi seperti apa? Apakah ini hanya satu frase yang seperti frase 45 yang begitu sudah heroik setengah abad kita bisa rebut kedaulatan, tapi hanya berumur 20 tahun. Setelah 20 tahun 65 kembali ke era yang sebelumnya dengan modifikasi, dengan perubahan aktor, tapi ujung-ujung oligarki saja. Atau seperti juga setelah krisis 1998, yang bukannya dikoreksi tatanan atau struktur ekonomi kita, tapi justru semakin masif, semakin liberal. Dilihat dari pemilikan dan konsentrasi aset ke segelintir orang. Nah, pertanyaannya, pandemi, krisis, ini akan menjadi seperti apa? Yang jelas, 3 juta sampai 10 juta saudara kita yang menjadi korban PHK, dirumahkan baik di sektor formal dan informal, itu pasti harus mendapatkan solusinya. Dan analisis saya, lagi-lagi yang akan menyelamatkan ekonomi kita adalah 60 juta
pelaku gunung rakyat yang ada di Indonesia melalui berbagai aktivitas ekonomi, produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah ekonomi rakyat ini hanya sekedar kemudian menjadi kartu pengaman penyelamat saja untuk setelah beberapa saat berikutnya akan ditelikung kembali, akan dicampakkan kembali, akan ditinggalkan kembali, atau momentum ini kita pakai untuk bukan sekedar menyelamatkan ekonomi, tapi juga merebut kedaulatan ekonomi. Nah, Mbak Linda dan teman-teman mungkin bertanya, ekonomi kerakyatan itu seperti apa sebetulnya? Tadi Bang Herwin sampaikan berbagai hal yang terkait dengan kesulitan yang boleh bekerja. Itu karena kita 75 tahun itu menyimpangkan jalan ekonomi kita dari jalan ekonomi kerakyatan. Karena kalau kita lurus istiqomah di jalur ekonomi kerakyatan itu, kita bisa seperti Singapura, yang kita tahu mungkin sebagai negara liberal kapitalis, tapi ternyata 1,5 juta pekerja di sana menguasai 58% sektor retail perdagangan di sana. Itu ekonomi kerakyatan. Atau yang di Mondragon Spanyol yang 80 ribu pekerjanya menguasai produksi retail, asuransi, keuangan, bahkan juga industri pendidikan melalui kepemilikan mereka terhadap Mondragon Cooperative yang ada di sana. Atau 13 juta pekerja di Amerika yang hari ini sudah ikut memiliki saham di perusahaannya, yang meliputi 3.000 perusahaan yang sudah 100% dimiliki oleh pekerjanya. Jadi itu sebenarnya agenda kerakyatan yang kita punya waktu 75 tahun untuk menjalankannya. Tapi apa hasilnya? Saya kira hari ini tanda tanya besar. Kalau kita konsisten menjalankan agenda ekonomi kerakyatan, maka kita bisa lihat, belajar dari negara-negara Skandinavia, di Denmark, di Swedia, Norwegia, dan sebagainya. Ketika kooperasi tani, serikat-serikat tani yang menguasai lahan, menguasai industri, menguasai distribusi, menguasai pasar, itu bahkan sudah sampai pada level bisa menekuk lutut konglomerat yang ada di sana. Bahkan juga konfederasi kooperasi tani di Jepang, yang hampir meliputi mayoritas atau jutaan petani di Jepang yang menguasai pertanian dari hulu, tengah, sampai hilir. Nah, pertanyaannya apakah kita mau sampai ke situ, atau ya sampai sekian puluh tahun yang akan datang kita akan seperti ini. Kita selalu dihadapkan pada satu situasi di mana mereka menyerang kita dengan begitu sangat agresif, sangat masif, dan kita bisa bertahan dan terus bertahan. Kadang kita menang ketika judicial review, kadang kita kalah, lebih banyak kalah, beberapa kali menang, tapi mereka terus mendesak, dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh DPR, dibantu oleh akademisi, nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Saya kira jalan keluarnya sudah ada di amanat konstitusi, kembali ke ekonomi kerakyatan. Di situ jelas dalam tulisan saya, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau peningkatan anggota masyarakat. Yang kita butuhkan adalah rancangan undang-undang perekonomian nasional. Yang kita butuhkan adalah rancangan undang-undang demokrasi ekonomi. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu, ya saya setuju, RUU ini harus dibatalkan. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya dengan membatalkan RUU ini. Kita bersama-sama harus mendorong supaya negara ini punya RUU bagaimana menjalankan amanat konstitusi pasal 33, karena kita nggak punya. Dan kalau memang Omnibus Law itu bisa menjadi jalan keluar bagi terrealisasinya agenda demokratisasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan tadi, maka bisa jadi kita bikin ya, RUU Omnibus Law yang isinya adalah demokratisasi ekonomi, yang menyisir berbagai regulasi yang sudah ada sampai hari ini, yang melanggengkan kuasa korporasi yang membunuh ekonomi kerakyatan. Saya kira itu pekerjaan kita. Dan pertanyaannya mulai dari mana? Ya pertama mulai dari batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sekarang. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Awan. Ini luar biasa Mas Awan dengan sangat tegas bilang kalau RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu memang harus dibatalkan gitu ya. Tadi juga
Mas Awan menginformasikan Mbak. kalau ya gimana Mas? Ya tadi juga Mas Awan menginformasikan ya kalau ciri ekonomi kerakyatan yang saya catat ada aspek kedaulatannya Mas ya, di mana rakyat menjadi subjek itu sendiri gitu ya Mas. Kemudian juga menggali ekonominya dari rakyat sendiri dan sumber daya alam tentunya itu satu kesatuan gitu ya. Selanjutnya makasih Mas Awan. Selanjutnya saya ingin langsung ke Mas Gun. Mas Gun akan menjelaskan tadi dari mulai di hulu sampai hilirnya gitu. Pada Mas Gun, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Linda. Saya coba cepat-cepat ya. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah hadir dalam diskusi ini. Kami melihat bahwa saat ini Indonesia dalam situasi terpuruk, karena kami melihat bahwa memang ekonomi yang dipraktekkan di Indonesia saat ini memang ekonomi yang tidak berkelanjutan. Walaupun dalam berbagai macam komunikasi publik, pemerintah terus berkomitmen untuk menjalankan ekonomi yang berkelanjutan. Tapi faktanya, hari ini ekonomi kita diuji melalui COVID-19, gitu. Ternyata kita rapuh. Linda, ke slide selanjutnya, Lin. Ini hanya untuk mengingatkan lagi tadi disampaikan sama Mas Bayu. Ternyata memang ekonomi kita ini, pemerintah kita ini merencanakan untuk kalau kita bandingkan dengan agraris wet, ini kita lebih parah dari situasi itu, dan memang tanah-tanah kita memang direncanakan tidak untuk rakyat, seperti dikatakan oleh Mas Awan tadi, bahwa ekonomi kerakyatan akan dibunuh, gitu ya, dan ini bagian dari upaya membunuh itu. Lanjut, Lin. Nah, dalam situasi ekonomi kita yang terpuruk ini, menurut kami memang ada di tengah kita mengatakan bahwa kita negara agraris, gitu, petaninya banyak. Tapi mari kita lihat sebenarnya siapa sih yang menguasai faktor ekonomi utama untuk pertanian, gitu ya. Ini data TUK Indonesia tahun 2018 dan 2019 ini terkait dengan sawit dan HTI. Ternyata sawit di Indonesia dan HTI itu menguasai 6% dari total luas daratan Indonesia. Hanya 29 kelompok perusahaan menguasai 6% dari total daratan. Ini kalau kita perluas lagi 100 taipan, tentu ini bisa mencapai 14% tanah di Indonesia dikuasai oleh grup-grup besar ini. Tentu ini mengerikan, gitu ya. Dan apakah ini mereka memiliki legalitas? Ini perlu dipertanyakan. Misalnya Sinarmas menguasai 4 juta hektar sawit plus HTI. Pertanyaan besarnya, apakah mereka memiliki hak guna usaha dalam mengelola lahan-lahan mereka maupun izin-izin di HTI? Ini tanda tanya besar. Jika kita merujuk pada Korsup KPK, tentu ini diragukan eksistensi korporasi ini bergerak di atas sesuatu yang legal. Sehingga Omnibus Law ini menurut kami memang hanya sekedar mau melegitimasi praktek korporasi yang ada hari ini. Next. Nah, tentu tadi seperti dikatakan oleh Fitri sebelumnya, bahwa korporasi itu tidak bekerja sendiri. Growers itu nggak bekerja sendiri, produsen itu nggak bekerja sendiri, tapi di belakangnya tentu ada dukungan pendanaan, baik dari pasar, karena sometimes pasar akan menjadi pendana, kemudian lembaga jasa keuangan tentunya. Dan kalau kita lihat bahwa hampir begitu besar dana-dana ini digelontorkan hanya untuk 29 kelompok besar tadi itu.
ini semakin mempersulit ekonomi kerakyatan kita, Mas Awan, gitu ya. Karena ekonomi kerakyatan kita itu nggak mendapat insentif apa-apa dari pemerintah. Ya, yang katanya tadi UMKM, tapi kalau kita lihat skalanya juga nanti teman-teman petani ini nggak akan masuk dalam skala ekonomi yang tadi dimaksudkan itu. Yang Mas Awan nggak setuju UMKM itu, mungkin tepatnya adalah ekonomi kerakyatan, gitu ya. Nah, dan kita lihat lembaga ini adalah lembaga jasa keuangan yang mendukung melalui loan dan underwriting. Dan kalau kita melihat lagi siapa shareholders-nya, ini akan semakin kentara bahwa sebenarnya penguasa lahan di Indonesia itu bukanlah badan hukum yang ada di Indonesia. Dan ini tentu mempertegas apa yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya bahwa memang kita sengaja sedang menggadai tanah air kita untuk orang lain. Dan ini tentu bertolak belakang dengan tujuan konstitusi kita. Next, Lin. Selain itu, praktek korporasi yang terjadi sampai saat ini kalau kita hitung secara ekonomis, ini bertolak belakang antara tujuan sama realitasnya. Faktanya bahwa korporasi-korporasi yang saya sebutkan tadi itu berkontribusi besar pada kejahatan lingkungan yang terjadi tahun lalu maupun tahun sebelumnya. Karena ada beberapa perusahaan dalam data TUK Indonesia, beserta kawan-kawan yang lain ini melakukan pembakaran hutan dan itu merugikan negara luar biasa. 2015 itu hingga kerugian negara hingga 250 triliun. Dan pada tahun 2019 itu mencapai 70 triliun. Dan ini bukan angka kecil. Jika dibandingkan dengan berapa sebenarnya kontribusi korporasi terhadap ekonomi negara dan dibandingkan dengan berapa biaya negara dalam mengatasi dampak lingkungan akibat korporasi, saya kira ini bisa jadi BEP gitu ya, atau bahkan rugi gitu. Itu belum yang lainnya. Dan ini diperparah lagi dalam konteks penerimaan negara, Indonesia nggak mendapatkan apa-apa, karena kalau kita merujuk saja sedikit pada Perpres nomor Perpres terkait dengan keterbukaan beneficiaries ownership, itu hanya 0,7% kepatuhan korporasi melaporkan siapa sebenarnya penerima manfaat utama dari korporasi itu. Dan kalau Indonesia meneruskan ini, saya kira ini adalah celaka besar. Jadi kalau tadi RUU Cilaka sebelumnya, ini memang celaka besar, karena sebenarnya kita sedang menyiapkan bukan pada pertumbuhan ekonomi pun ya, apalagi kemakmuran, gitu masih sangat jauh, karena sebenarnya kita tidak merencanakan dengan baik. Dan menurut kami sebenarnya yang menjadi penting adalah hilirisasi yang didorongkan, bukan lagi usaha-usaha yang berbasiskan lahan, tapi sudah masuk pada hilirisasi, karena sudah cukup menurut kami eksistensi korporasi yang berbasiskan lahan di Indonesia, baik kehutanan maupun perkebunan. Next, Lin. Nah, menurut kami ya kalau kemudian pemerintah berkeras untuk melanjutkan sistem ekonomi ini sudah terbukti banyak sekali PHK. Tadi kata berbagai kesempatan pemerintah mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan berbasis lahan ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi faktanya bahwa memang tidak begitu besar serapan tenaga kerja di kebun. Dan malah dalam situasi sekarang seperti kata Mas Don tadi bahwa justru PHK yang dialami oleh pekerja. Dan hari ini memang semakin sulit di situasi pandemi ini karena begitu banyak orang pulang kampung, sampai di kampung mereka juga tidak punya lahan pertanian lagi, dan karena sudah dibagikan kepada korporasi, kalau di Pulau Jawa tentu kepada banyak korporasi properti, ini tentu menjadi catatan tersendiri. Dan untuk itu menurut kami sudah sepatutnya memang ekonomi kerakyatan itu didorongkan gitu ya, dan tentu ini perlu didukung dengan pendalaman pasar keuangan. Jadi pasar keuangan jangan hanya melihat korporasi-korporasi besar untuk dibiayai, walaupun ya kita paham pasar keuangan itu akan mengikuti rencana pemerintah. Nah ini memang harus banyak hal dilakukan, rencana pemerintah diperbaiki, regulasi diperbaiki untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Dan untuk itu sepatutnya pemerintah Indonesia memang mempertimbangkan kembali apabila memberikan dukungan kemudahan dan insentif bagi investasi yang tidak menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, karena di endingnya pasar akan menjadi driver ekonomi di dunia gitu ya, khususnya terkait dengan komoditi. Sementara pasar sedang terus memperbaiki dirinya, meletakkan prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi prinsip mereka, dan jika Indonesia
tidak mempraktekkan itu, tidak segera menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, tentu nanti komoditi Indonesia juga tidak akan menjadi sesuatu yang dibeli di pasar global. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, Lin. Ya, makasih Bang Gun untuk pemaparannya gitu. Ya memang COVID-19 ini batu uji kita ya, batu uji sistem ekonomi Indonesia gitu yang terbukti memang sangat lemah. Gitu. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan 5 paparan dari para narasumber. Kemudian saya hendak membuka ruang diskusi untuk tanya jawab. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya maupun memberikan informasi tambahan, kami persilahkan. Tentunya dengan menyertakan nama beserta nama lembaganya. Kemudian ditujukan kepada siapa. Silakan saya buka termin 1 untuk 2 penanya. Apakah ada rekan-rekan? Ada cukup banyak partisipan di sini, saya lihat ya. Saya lihat ada Prof. Haryadi. Prof. Haryadi mungkin bisa menambahkan informasi, Pak. Aku tadinya mau dengerin ya, Lin. Ya. Gini, ada pertanyaan sebenarnya ke Mas Edi ya tadi ya. Kita tahu bahwa hal seperti itu sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Tadi di beberapa negara, seperti tadi Mas Awan kalau nggak salah juga menceritakan bagaimana koperasi hidup di Jepang, di negara-negara Skandinavia dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah hal seperti itu terjadi karena suatu sistem politik yang memungkinkan demokrasi substansial begitu. Kita kan dikenal sebagai demokrasi prosedural ya. Arahnya ke situ untuk memastikan partisipasi warga ke sana, atau sebenarnya ada faktor-faktor yang cukup spesifik yang tidak bisa kita lihat secara umum begitu. Jadi saya ingin sebenarnya ada satu tema juga menghadapi kerumitan pengelolaan sumber daya alam seperti di Indonesia ini, teman-teman mempunyai temuan-temuan apa yang mungkin sifatnya historis juga ya, di beberapa negara sebetulnya juga mengalami yang sama, tapi bisa bangkit dari keterpurukan itu. Nah, saya ingin mendengarkan pendapat teman-teman saja yang tadi sebagai narasumber. Itu, Lin. Terima kasih. Ya, makasih Prof. Haryadi. Mas Gun, bisa langsung ditanggapi ya Mas ya? Itu Mas Awan lebih tepat kalau soal itu. Mas Awan dulu, silakan. Dan dalam papernya menyatakan demikian. Silakan Mas Awan. Oke, terima kasih Mas Gun. Selamat sore Prof. Haryadi. Ya, matur nuwun Prof. Jadi kalau berdasarkan pembacaan saya, ya itu apa yang terjadi di berbagai negara itu lebih pada ada leadership yang kuat di tingkatan grassroots dan ada krisis parah yang menjadi konteks dari terjadinya perubahan sosial tersebut. Misalnya pasca revolusi industri di Inggris beberapa puluh tahun kemudian, 1844, karena jam kerja panjang, kemudian eksploitasi luar biasa, represi dan sebagainya, ada sekumpulan pekerja yang dimotori oleh pionir di Rodel, itu mengorganisasi diri,
untuk membangun satu kekuatan yang bisa menjadi tandingan terhadap kekuatan sistem kapitalis yang ada. Maka lahir kooperatif yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya gerakan koperasi di dunia. Nah, sehingga kalau hari ini kita ingat koperasi, ingat simpan pinjam, semua itu salah satu upaya untuk membunuh koperasi. Jadi ekonomi kerakyatnya dibunuh, ekonomi rakyatnya dibunuh, koperasinya juga dibunuh. Bukan dibunuh entitas, tapi dibunuh ideologinya. Karena kalau ngomong koperasi itu ngomong soal gerakan buruh. Karena sejarah koperasi pertama di dunia itu adalah gerakan buruh merespon kezoliman sistem kapitalis yang nyata-nyata menghisap dan merampas kesejahteraan mereka. Termasuk juga kalau kita belajar dari kesulitan yang ada di petani di Jerman misalnya, yang dihisap oleh rentenir pelepas uang masuk ke desa-desa mereka, maka ada kepemimpinan dari Revision, itu seorang wali kota di Johannesburg itu yang kemudian mengorganisasi petani-petani itu untuk supaya kalau mereka bermasalah dengan uang, maka mereka harus menguasai uang itu. Dengan cara apa? Bikin bank. Tapi bedanya kalau bank dikuasai oleh perorangan, bank yang dibikin oleh Revision dan petani di Jerman dikuasai oleh para petani. Maka hari ini dan sebelum-sebelumnya negara yang relatif agak imun terhadap krisis-krisis finansial atau moneter global itu Jerman. Kenapa? Karena 80% keuangan dan perbankan di Jerman itu dikendalikan oleh serikat-serikat rakyat, kolektif, koperasi, Gemeinschaft dan sebagainya itu. Nah, sehingga itu. Lalu kalau kita ambil contoh lagi yang saya sampaikan di Spanyol, di Mondragon tadi, itu keadaannya jauh lebih parah daripada keadaan kita hari ini. Bukan hanya PHK, pasca perang saudara 33-39, itu Spanyol luluh lantak, masyarakatnya putus asa, ekonominya resesi. Di tengah situasi itu muncul Arias Mendieta, seorang pemuka tokoh agama setempat, pastor begitu, yang mengorganisasi sekolah profesional, bukan ruang guru kalau hari ini ya, yang kartu prakerja itu. Mereka bikin sekolah profesional dengan muridnya 5 orang, mengorganisasi satu organisasi produksi, bikin kompor, bukan kompor, heater, pemanas ruangan, lalu kemudian dirintis besar. Hari ini 80 pekerja menguasai ekonomi Mondragon, punya retail, bank, asuransi, pabrik sepeda, punya kampus, punya retail mereka Roski terbesar se-Eropa, yang menguasai supply chain pangan di Eropa itu, salah satunya Roski, dan itu milik 80 pekerja. Dari situasi yang parah tadi. Kalau yang lebih dekat dengan kita itu ada negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia, itu Bangladesh. Saking miskinnya itu perempuan-perempuan di sana itu luar biasa menderita, dicekik juga oleh rentenir. Nah, mereka tidak punya modal, tidak punya uang. Lalu muncul leadership dari Profesor Muhammad Yunus, salah seorang profesor ekonomi dari Bangladesh, mengorganisasi satu gerakan supaya bagaimana perempuan miskin yang tadinya tidak punya modal, tidak punya uang, tapi punya bank, lalu bikin Grameen Bank. Nah, Grameen Bank ini sekarang sudah ada di 100 negara, lebih, asetnya udah puluhan triliun di contoh Indonesia. Dulu nyontohnya dari Indonesia sebetulnya. Nah, sehingga saya kira hari ini kalau kita tidak lagi bisa mengharapkan kepemimpinan politik dari partai politik, dari pemerintah dan DPR, karena saya tidak yakin di dalam pikiran mereka itu ada demokrasi ekonomi. Mereka mau demokrasi itu hanya di politik. Di ekonomi mereka itu nggak ada kepikiran lah, wong yang mengesahkan undang-undang yang selama ini dinyatakan bertentangan undang-undang dasar DPR. Sehingga saya kira ketika kepemimpinan politik itu belum bisa kita harapkan, walaupun terus kita dorong sampai dengan sekarang, maka harus ada kepemimpinan tingkatan grassroots. Nah, saya kira kalau belajar dari itu memang, dan menariknya hampir semua konteksnya adalah konteks krisis yang jauh lebih parah daripada yang kita hadapi hari ini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kasus Indonesia saya kira mungkin perlu ditambahkan memang ada apa yang disebut sebagai subversi neokolonial. Jadi setelah merdeka tahun 45, subversi terhadap
Indonesia ini selalu dilakukan oleh agen-agen kolonial, dan mereka berhasil di tahun 65. Lalu mereka berhasil lagi di tahun 98. Setelah itu mereka berhasil lagi ketika menjatuhkan Gus Dur. Nah sekarang ini saya kira ya bisa dikatakan sebagian dari upaya untuk mensubversi kedaulatan politik ekonomi kita dengan cara membuat rancangan undang-undang yang tidak didasarkan kepada undang-undang dasar. Jadi ini sekali lagi RUU Cipta Kerja ini harus dibatalkan karena di dalamnya mengandung subversi terhadap kedaulatan nasional. Ini adalah RUU yang mengandung muatan subversi neokolonial. Mungkin itu, Prof, Mbak Linda dan teman-teman. Terima kasih. Saya sedang juga menelisik khusus mengenai pendidikan yang terkait di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu ada 3 hal yang fatal. Yang satu, pendidikan tidak didasarkan kepada kebudayaan bangsa. Yang kedua, tidak ada standarisasi nasional. Lalu yang lokal itu dibiarkan bersaing dengan yang asing. Nah, yang ketiga, itu ada juga hal-hal terkait dengan pidana dan denda yang terkait dengan pemalsuan ijazah, pemalsuan gelar, segala macam itu dihapus. Kita bisa bayangkan sistem pendidikan apa yang akan terjadi. Jadi kalau dihubungkan dengan tema sumber daya alam, mungkin teman-teman nanti bisa juga mengkaitkan dengan tema-tema lain. Karena banyak sekali di situ yang harus kita pelajari. Itu aja tambahan saya. Ya, terima kasih Prof. Haryadi untuk tambahannya tadi. Teman-teman yang lain masih dibuka diskusi kita pada sore ini sebelum nanti sebentar akan ditutup. Kalau masih ada, saya mempersilahkan satu penanya lagi. Saya lihat nih banyak dari beberapa daerah ya. Kalau tidak ada lagi, karena waktu juga menunjukkan pukul 5:30, setengah jam menuju kita berbuka puasa, sebentar saja saya ingin mendapatkan satu kalimat penutup dari para narasumber Lin, terkait. itu Ya, ada Marcel, ya. Lin. Itu Marcel angkat tangan tuh. Marcel Andri. Oh iya. Oh iya, silakan Bang Marcel. Ya, terima kasih Bang Gun. Saya hanya nanya singkat aja sih ke Mas Bayu soal nasib 20% itu Mas. Itu gimana pra dan pasca RUU ini nasibnya itu gimana itu 20% itu Mas? Menurut Mas Bayu. Dan ini banyak hal sebenarnya yang kebetulan saya dapat draft masuk juga di BPD kalau tidak salah pembahasannya. Itu banyak hal, misalnya kan mereka mempertanyakan apakah perlu pembatasan terhadap hak milik sampai segitunya gitu loh Mas Bayu. Itu gimana pendapat Mas Bayu? Terima kasih. Ya, wah ini agak belok ke soal kebun 20% sebagai kewajiban perusahaan itu ya. Kalau saya melihat datanya, Mas Marcel Andri, memang pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun 20% untuk masyarakat sebagai kewajiban perusahaan ini baru berjalan 28,9% atau 29% dari total semuanya itu. Jadi kita masih punya PR sekitar 70% sekian lahan-lahan itu yang menjadi kewajiban perusahaan untuk membangunkannya bagi masyarakat sekitar. Nah, beberapa perusahaan menggunakan dalih bahwa aturan terkait pembangunan kebun 20% bagi masyarakat ini
belum jelas gitu. Permentan 98 2013 kalau kita lihat memang di sana hanya menyebutkan menyebutkan subjeknya siapa, mekanismenya siapa, tetapi ketika bicara tentang objeknya, ketersediaan lahannya, ini barang mau ditanam di mana gitu, mau dibangun di mana, sedangkan agrarian density, kepadatan ruang agraria ini sudah luar biasa di kita ini. Nah, kemudian sekarang sedang dibangun ini, Mas Andri, memang amanat dari Undang-Undang Perkebunan untuk kebun 20% ini kan harus diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Sampai sekarang peraturan pemerintahnya belum ada, dan kemudian hutang-hutang masa lalu bagi perusahaan yang belum membangun kebun bagi masyarakat ketika Permentan, saya lupa, Permentan 26 tahun 2007 itu juga ada, masih yang berhutang belum membangun PIRBUN, KKPA bagi masyarakat. Nah itu apakah sudah melaksanakan kewajibannya misalnya untuk melakukan usaha produktif? Saya pikir singkat itu ya, Mas Andre, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait kebun 20% bagi masyarakat ini, terkait plasma. Terima kasih, Mbak Lina. Ya, siap. Ya, makasih Mas Bayu dan Mas Andre. Saya pikir kita sudahi dulu diskusi kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa masing-masing narasumber saya meminta untuk closing statement ya, satu pesan kepada kita semua terkait Omnibus Law COVID-19 dan ekonomi kerakyatan. Saya ingin menuju Bang Masdon terlebih dahulu. Singkat saja satu kalimat, Bang, pesan untuk kita, untuk publik. Ya, yang pertama, rancangan undang-undang Omnibus Law atau rancangan undang-undang Cipta Kerja bagi kita cukup jelas ini adalah menunjukkan tidak ada perlindungan terhadap buruh di Indonesia, khususnya buruh perkebunan sawit. Juga kita melihat dari tahun ke tahun degradasi terhadap undang-undang kita terhadap semua rakyat, semua buruh itu tidak ada. Terus degradasi. Jadi serikat buruh terjun bersama dengan teman-teman yang lain itu tegas menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi COVID-19 ini, di mana buruh cukup dibuat haknya lebih menderita lagi karena tidak ada tanggung jawab, baik itu dari pemerintah, juga dari usaha, juga dari pembeli, dan juga bank-bank. Saya pikir mereka semua harus bertanggung jawab bagaimana mencari solusi terhadap persoalan yang negatif dulu sampai sekarang ini. Jadi menurut kita PHK dalam kondisi COVID-19 bukan sebuah jalan keluar yang terbaik, dan mencerahkan dulu lebih dari 20 juta yang ada di perkebunan sawit. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Masdon. Selanjutnya saya ingin singkat saja Mbak, satu pesan. Iya, terima kasih Linda atas kesempatan diskusi ini dan teman-teman semua, menarik diskusinya. Pesan saya mungkin nih, kesempatan krisis memang mengkhawatirkan dari segi kesehatan, iklim maupun ekonomi, tapi aku ingin mengajak teman-teman untuk menggunakan momentum ini untuk juga memikirkan bagaimana ini menjadi kesempatan untuk merubah sistem tatanan yang ada, dan bagaimana kita menggunakan momentum itu untuk merubah dan mengadaptasi strategi advokasi kita bersama. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Fitri. Selanjutnya saya mau ke Mas Bayu. Silakan Mas. Ya baik Mbak Linda, terima kasih. Singkat saja dari kami, di tengah pandemi global ini COVID-19, kita dihadapkan pada kerentanan yang luar biasa, tapi ini mengajarkan kita untuk terus melakukan resiliensi, bertahan hidup. Nah oleh karena itu, agar kita bertahan, berkelanjutan, maka RUU Cipta Kerja ini mutlak harus kita tolak, karena di dalamnya
bagi kami di Pusat Studi Agraria melihat bahwa ini rentan terhadap liberalisasi agraria yang lebih parah lagi. Terima kasih. Ya, makasih Mas Bayu. Selanjutnya saya langsung ke Mas Awan. Mangga Mas. Ya Mbak Linda, sistem ekonomi yang dipraktekkan oleh negara hari ini terbukti belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan sosial, dan juga kerusakan lingkungan. Sehingga tanpa Omnibus Law kita harus mengoreksi sistem ini. Nah, saya setuju dengan teman-teman. Yang pertama, batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kedua, kita perlu dorong lahirnya RUU Demokrasi Ekonomi atau Ekonomi Kerakyatan, yang sebetulnya itu adalah perintah dari konstitusi yang harus kita jalankan. Kalau dia bisa berlaku sebagai Omnibus Law, saya kira itu perlu kita kaji dan pertimbangkan. Karena praktek hari ini juga karena regulasi hari ini yang juga masih bercorak oligarkis dan pro kepentingan kolonial. Nah, sehingga harus disapu dengan Omnibus Law Demokrasi Ekonomi yang mendorong demokratisasi ekonomi alih-alih penguasaan atas sumber daya melalui RUU Cipta Kerja. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Linda dan teman-teman. Ya, makasih Mas Awan. Yang terakhir saya ingin langsung ke Mas Gun. Silakan Mas Gun. Ya, makasih Linda. Menurut saya pembahasan RUU Cipta Kerja hari ini tidak mendesak dan harus dihentikan. Begitu banyak persoalan-persoalan bangsa ini yang lebih mendesak daripada itu. Sistem ekonomi kita dan politik ekonomi nasional secara global ini perlu menjadi bahan review, karena ternyata praktek ekonomi kita selama ini terbukti gagal, dan saya kira kita perlu bersepakat secara nasional menjadi satu konsensus nasional untuk memastikan bagaimana ekonomi yang berkelanjutan dan mengutamakan rakyat pemain utama dalam sistem ekonomi tersebut. Dan sudah saatnya juga seluruh elemen yang disampaikan tadi, ada bank, ada pasar, maupun produsen, ini harus serius dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan berkeadilan tidak hanya di Indonesia, tapi secara global. Karena ini sudah menjadi satu komitmen global juga, dan barang siapa yang akan menjalankan menjalankan praktek ekonomi yang tidak berkelanjutan tentu akan dihukum oleh pasar sendiri, dan Indonesia sudah mengalami itu, dan saya kira ini menjadi catatan penting buat kita semua untuk melakukan transformasi industri di Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, makasih Mas Gun. Saya pikir saya tidak perlu menyimpulkan kembali gitu, karena tadi pesan dari para narasumber sudah sangat jelas. Dan yang saya ingin informasikan, terutama untuk menjawab Bang Rahmat Pramulya ya, nanti pasca diskusi ini tentu kami akan share bahan beserta press release, karena kami membuat press release, satu press release yang akan disebarkan kepada publik dan media, serta rekaman dari diskusi kita sore ini juga akan kami tayang ulang di YouTube kami. Dan silahkan nanti Bang Rahmat dan teman-teman lain bisa mengontak saya atau Mbak Leoni di nomor yang tertera pada undangan, atau langsung mengunjungi website tuk.or.id. Begitu informasinya, dan terima kasih banyak atas partisipasinya, terutama kepada para narasumber. Sehat selalu, dan kita tetap terus gigih memperjuangkan ini. Oke, saya Linda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat.